Assalamualaikum. Jadi Islamofobia itu sebetulnya kan satu konteks di mana kita dihadapkan dengan sebuah fenomena adanya ketakutan terhadap Islam. Baik itu ketakutan kepada Islam dari persepsi maupun dari pemberitaan begitu. Ya, jadi ada kepungan yang memberikan informasi-informasi kepada satu komunitas begitu, di mana mereka kemudian merasa anti kepada Islam, merasa takut kepada Islam, dan mereka melakukan berbagai upaya untuk melawan Islam gitu. Kita tahu gini, jadi Islam ini kan sebetulnya adalah sebuah ajaran yang secara objektif Islam itu tinggi, hebat. Ya, dan dunia mengakui, ya, bahkan salah satu kehebatan Islam itu misalnya tentang rujukan Islam, Al-Quran misalnya. Nah, jadi kalau kita lihat Islamofobia itu sebetulnya terdiri dari dua, ya, dari eksternal dan dari internal. Dari eksternal itu apa? Dari orang-orang yang secara prinsip mereka memang tidak suka Islam gitu. Mereka memang dalam prinsipnya, dalam doktrinnya, dalam dogmanya dia akan memusuhi Islam sampai kapanpun. Nah, ini secara eksternal. Jadi ini ada kelompok orang yang memang tidak suka sama Islam sama sekali. Bukan karena Islamofobia, ya. Bukan karena dia takut sama Islam, bukan. Karena memang dia sudah buat Islam itu sebagai target musuh gitu. Nah, yang kedua juga dari serangan eksternal, orang-orang yang tidak suka sama Islam ini kemudian membayar atau menguasai media. Nah, sehingga media itu menyebarkan rasa ketakutan, persepsi yang salah terhadap Islam. Ya, dan itu disebarkan kepada baik Muslim maupun non-Muslim. Ya, dampaknya adalah yang non-Muslim makin takut sama Islam karena Islamofobia. Yang anehnya, yang Muslim pun takut sama Islam. Gitu. Ya, karena penyiaran dari media-media yang dikendalikan itu. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keduanya itu adalah dari internal sekali, internal kaum muslimin. Ini juga bisa menyebabkan Islamofobia. Ya, tadi karena masalah pemahaman, ya, pemahaman yang kurang utuh terhadap Islam. Misalnya, ada komunitas yang pemahamannya mengambil pemahaman yang ekstrim misalnya. Dia ingin menjalankan syariat Islam menurut persepsi yang dia punya, gitu. Tidak didiskusikan tentang bagaimana pemahaman itu lebih lanjut. Tapi dia mengatakan bahwa pokoknya harus begini, begitu. Ya, berdasar pemahaman yang dia punya. Nah, ini ketika diaplikasikan dan kebetulan tidak bisa berjalan, kemudian dia paksa itu. Kalau nggak bisa dipaksa secara argumentatif, maka dia paksa dengan kekerasan. Timbullah pemahaman ekstrim, intoleran, pemahaman radikalisme, sampai ujung-ujungnya adalah terorisme. Nah, ini dampaknya akan sangat luar biasa. Sehingga ada keengganan orang untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Islam. Ada keengganan orang mendekat kepada ulama misalnya. Ya, ini perilaku yang buruk sama sekali. Begitu. Jadi bincang kita bincang ringan tapi agak berat juga ini ya.